Salam hore, Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, mau lima lesson titiang Kucita Dewi dalam acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah bersama seorang pelaku seni yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, langsung aja hari ini kita bakal ngobrol bareng Dek Arte. Swastiastu. Swastiastu. Kadang tiang ranger musik, marah kan gaya musik orang meriki. Terima kasih banyak sudah datang Niki di studio mininya Titiang. Dek Arte. Boleh dong, karena kita baru pertama kali ketemu ya. Pernah nggak ketemu sebelumnya? Mungkin pas kan mungkin ya, tapi nggak pernah gini ya ngobrol gitu ya. Nah sekarang dah akhirnya bisa ketemu sareng Dek Arta. Boleh perkenalkan diri, dumun manda pang titiang uning sareng semeton sareng sami juga uning, nama asli sesuai KTP, nama panggilan, kelahiran, status. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama tiang Kadek Karuniarta, KTP-nya sering dipanggil Dek Arta. Tiang kelahiran Denpasar 13 Oktober 1998 gitu. Tiang makin diem di Banjar Belagung Mengui Badung. Status tiang sampun menikah. Wow, sebenarnya udah punya baby? Sudah punya baby. Berapa? Baru satu ya. Proses lagi ya. 98 berarti makin umurnya 25 baru tahun, 26 jalan itu. 26 ya. Tar dulu, berarti nikah umur berapa? Umur 23. Oh, muda banget. Ya, nikah muda, cita-cita nih. Oh, memang cita-cita. Istri juga seumuran atau gimana? Apa bahasa lebih kecil? Seumuran? Lebih kecil lagi? Kecil. Waktu itu dia nikah umur 21, sekarang udah 23 umur. Oh, iya, memang nikah muda sih namanya itu. Iya. Tapi awet anak baru umur berapa makin? Anak kebetulan makin umur 2 tahun. 2 tahun, iya, oke. Nah, Dek Arta, seorang pelaku seni, dimulai dari sejak kapan tertarik sama seni? Kalau saya itu dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Jadi pertamanya itu melihat kakak sebenarnya menari, cewek nih kok, latihan di Ibu Nyoman Budawati. Bu Man, Nyoman Budawati di Gulingan. Waktu itu kakak saya privat tari Trunojayo. Nah di sana dia ada rasa kok kayaknya keren ya nari ya gitu. Tadi dulu kakak cewek. Cewek. Berarti bersaudara berapa orang nih? Bersaudara 3 orang. Malih siki Wenten adik. Cowok. Oh ya. Terus. Nah terus waktu itu kok keren ya tak lihat nari gitu. Akhirnya disuruh sama Bu Mannya ikut dia sanggar di sini karena ada penari-penari cowok gitu. Akhirnya latihan di sana, ikut kelas 2 SD pertama nari baris kan. Tiang padahal apa lari baris nih kan. Tapi tiang demen di muka gitu. Sing apa lebih pede ya. Pede pokoknya pandia ponyong gitu. Akhirnya lanjut. Waktu itu masih kelas 2 nih kok. Tiang belum pernah nari baris waktu itu. Akhirnya ada seleksi gong kebiar anak-anak. Waktu itu masih gong kebiarnya belum di Puspam Badung. Masih di Taman Ayun. Oh iya. Nah, waktu itu ditunjuklah, bukan ditunjuk, diseleksi dari sanggar Bu Mannya ada yang ngirim 2. Saya ada teman saya Angga dari Bau nih kok, udah pernah juara, dan lagi satu namanya Rai dari Tanggap, dia udah pernah juara juga. Nah terus yang nyeleksi niki guru saya Agung Deramanya. Nah terus saat diseleksi niki saya disemangati sama ibu, yang penting berani aja gitu. Padahal dia ngapal, nggak sampai babak 3 anak apal lagi gitu. Nah tahu bagaimana waktu habis latihan tuh dipanggil lagi sama Agung Deramanya gitu. Dek pilih yang ngigal gitu waktu itu. Banyak petang kau latihan yang gitu. Artinya habis latihan disuruh lagi latihan malamnya gitu. Akhirnya dari sana yang privat lagi sama atunya. Agung Deramanya akhirnya menari, banyak kali kisahnya sampai tiang nangis, tiang cengeng dulu nantinya karena mental ndok kalau gede kan baju gitu. Nah terus akhirnya sudah lomba Astungkara waktu itu dapat juara 1.
Artinya tuh prosesnya yang gini ya, Ya. yang apa berkesan ya, Berkesan. Gitu. sehingga membuahkan hasil mendapat juara 1. Iya. Pasti latihan capek, kadang pengen buang beneh gitu, Iya. kenjal gitu gak? Iya. Di kenang lagu pasti galak kan? Ya galak. Aku juga dulu mengalami hal itu. Tapi hasilnya memang benar-benar bagus itu. Astungkara saat itu ya memuaskan lah untuk saat itu. Berarti mewakili gini Menguinya, Kecamatan Menguinya, ya. dapat juara 1 Juara akhirnya. 1, Terus 2007 nih Kak. Ah. Nah terus habis itu sempat vakum karena waktu itu perlahan-lahan hilang penari-penari cowok di Senggarnya Bukmannya. Oh. Ya akhirnya vakum. Tahun 2008 akhirnya dipanggil lagi sama Atu Gung Ramanya, disuruh ikut tari kreasi di Pesta Kesenian Bali untuk anak-anak Badungnya. Waktu itu udah selesai lombanya di PKB. Waktu itu beliau buat tari kreasi girang. Itu 2008 itu debut saya pertama di Pesta Kesenian Bali. Itu. Artinya mulai kene nenena menek jenjang nih niki. Ya, Go kan PKB niki kan? Ya. Waktu nikah lomba. Belum, udah selesai lomba 2007 terakhir. Artinya parade aja. Parade aja. Oh iya ya. Tapi suasananya, atmosfernya kayak lomba. Kayak lomba. Ya, gitu. terus. Nah, dari sana dia berpikir dia nggak pernah nari kreasi sebelumnya karena masih kecil kan gitu. Tiang diajarkan, tapi baru saat Tiang dewasa, baru kuliah, Tiang kebetulan ada di YouTube lagi karyanya. Baru dia ngeh, oh dong kene karya pidan dulu nggak ngerti itu tiba-tiba lu kene artinya pidan atau nah kan je orene jalan gen. Yang penting ikut aja. Ya. Setelah sekarang nonton di dewasa, oh gini ternyata jadinya gitu. Nah itu pengalaman Tiang waktu suatu kebanggaan. Ya. Ternyata dari kecil sudah ikut event-event yang luar biasa kan gitu ya. Banyak kok yang modelnya anak-anak itu tidak ke seni dia. Ya kan apalagi sekarang ini kayak wah jangan mengarahkan anak-anak ke seni yang sing mula memang bakat dari lahir memang ya demen dengan seni gitu. Oke, berarti SMA, SMP masih berkesenian. Nah habis tari kreasi itu terus dia mendalami, akhirnya waktu itu dia kan sekolah di SD-nya di SDK Thomas Aquino, sekolah Katolik nih. Oh, sekolah dasar Katolik Thomas Aquino di Kuta. Tuke. Oh, Tuke. Waktu itu ada lomba Porsenijar. Materinya waktu itu tari keberuduk. Nah, karena ada tahap seleksi dari gugus, dan kecamatan, kabupaten, provinsi gitu. Akhirnya karena saya ditahu di SD bisa menari gitu, mencobalah mengirim SD Thomas Aquino. Mungkin banyak yang beranggapan sekolah Katolik punya penari gitu. Nah, akhirnya saya diajarin sama Atu Gung Ramanya tari keberuduknya. Akhirnya lolos di sana gitu, dari gugus lolos ke kecamatan sampai ke tingkat kabupaten dan provinsi. Itu mengantarkan SD ya Thomasnya itu apa tadi namanya? Thomas Aquino. Berarti masih mensisihkan sekolah-sekolah yang lain ya. Terus. Nah, akhirnya berjalan mulus sampai kabupaten, sampai provinsi. Waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2010 kalau nggak salah itu. Yang SD kelas 3 deh. Akhirnya ingat yang pentas di Wantilan, di Wantilan Diat Center. Nah, terus dikasih tahu sama atunya, Benyap yang ngigel penontonnya tuh leh, itu dibilang penontonnya tuh leh gitu. Karena kan kita biar bisa memberikan ada interaksi lah dan sebagainya gitu, penonton tuh leh. Kebetulan panggung di Wantilan itu kan centang jenjangnya. Iya. Dhuwur lah ada penonton. Dolah tulis yang akhirnya ngenget yang ngigel di bernama sampai akhir gitu. Jadi itulah dijadi catatan waktu itu jurinya gitu. Oh ini bagus ya tapi ngenget gitu. Karena dia masih polos belum mengerti maksudnya. Benar. Berarti Herta ini udah sering banget ngikutin parade-parade gitu ya, lomba-lomba gitu ya. Ya, Astungkara. Ya. Dan membuahkan hasil tentunya kan? Astungkara. Iya, tuh semeton generasi muda. Terus SMA-nya SMK atau SMA? Tiang SMK.
Ring SMK 5 Denpasar. Di Ratna. Dulu kokar Bali. Iya, dulu. iya. Ya. Tapi kan, ya angkatannya siapa di sana? Saya angkatannya Kesa Denpasar. Kenapa nggak di Kokar? Kenapa malah di sana? Waktu itu diarahkan sama orang tua juga sama ini di Denpasar aja gitu. Intinya dikasih pesan di mana aja boleh belajar, yang penting kita serius gitu. Tapi jurusan tari juga kan? Jurusan tari. Lebih mendalami lagi dong. Iya. Berarti dari tarinya ini lebih mendalami lagi artinya Iya, kan? lebih mendalami tari. Iya. Waktu itu SMK dari tari tari baris, tari beruduk. SMA waktu itu kan ngetrennya lomba-lomba jauh nih, Iya. lomba jauh manis. Nah akhirnya ikut lomba tari jauh manis. Dulu Niki jelek ya sebenarnya, ya ampun tempo Niki kenan. Pengalamannya, jadikan pengalaman. Yang dulu jarang sekolah. Ya, tapi aku sudah tahu kok kalau anak-anak seni itu emang gitu. Ya. Di situ gitu juga, SMK 5. Nika bukan salah guru atau apa, Nika memang tiang. Tapi tiang dulu jarang sekolah itu Karena tiang latihan nari. pas. Tiang latihan nari. Waktu itu sama Agung Giri. Oh ya, Giri ya. Jadi beliau kan waktu itu kuliah di ISI, masih ngekos gitu. Dan tiang masuk seret, nih pintu gerbang lurus yang boh, nggak lekos Agung Giri gitu. Karena tiang waktu itu sangat senang dari jauh gitu. Kok naikinnya caraan pang latihan pang bakat gitu. Akhirnya mau diajarin sama Agung Giri gitu. Semua Niki ya. diajarin sama Agung Giri selama kurang lebih intensnya waktu itu hampir 1 tahunan lah gitu. Tapi 3 bulanan lebih digembleng gitu. Latihan lomba lah waktu itu di Unhi. Di Unhi Denpasar gitu. Pertama kali lomba dapat Mas Tunggaro dapat juara 2 waktu itu. Oke, udah luar biasa. Dari berapa peserta nih ke 30. Meliu saja sempat. Berarti artinya gini, ada artinya praktek lebih dominan ya. Iya. Lebih ke praktek dibanding teori. Iya. Ya kan? Nah, anak-anak seni biasanya kayak gitu, lebih dia excited ke praktek dibanding teorinya. Tapi kan lulus kan? Lulus dengan nilai terbaik, kita terjadi ambil hikmahnya sebetulnya dia tidak ke sekolah karena dia latihan nari, artinya latihannya tonggo selenan gitu. Iya. Terus akhirnya melanjutkan kuliah Ring di ISI Denpasar, jurusan tari juga. Berarti pure dari awal memang udah kadang bolong di seni ya. Tari. Iya, tari. Oke. Tari kuliah. Tamat kan? Tamat. Berarti langsung udah nikah dong tuh? Ya, yang selesai wisuda di kampus, di rumah dan wisuda sama banjarnya gitu. Ntar dulu, artinya kamu waktu selesai kuliah ini langsung ini? Ya, lagi langsung, 3 bulan ya. Langsung nikah? Ya, Oktober yang wisuda, Oktober kelulusan. September kalau nggak salah itu wisuda. November yang nikah. Ya. Berarti istri juga pelaku seni juga? Istri juga penari, tapi dari Lombok. Oh, ya. Gitu. Berarti ngide ke Lombok? Ngide ke Lombok, nikah kapalnya mau debu. Nggak sekan? Kapal pesiar mau debu. Benar? Benar ke Lombok? Ke Lombok. Wow, benar nih. Benar ke Lombok. Ngide ke Lombok. Ya. Oh, terus di sini ketemunya di mana sama istri nih? Di ISI? Kan adik kelas. Ya. ISI adik kelas itu. Jadi di sana ketemunya. Habis itu nikah langsung. Ih, so sweet sekali pasangan ini. Ya. Nah, terus makinan waktu masa-masa kuliah di ISI udah mulai ngajar nggak itu? Kalau tiang di ISI lebih sebenarnya ke penggalian diri tetap. Artinya tetap tiang kan senangnya apa yang tiang senangi gitu. Belajar jauh, belajar barong gitu. Itu tiang fokuskan. Oh, gitu. Barong juga tiang. Oh, gitu. Iya. Berarti selain jauh, barong nih merambah ke barong. Rangdo juga. Ya. Itu sudah pernah pentas atau gimana? Sudah. Oh. Waktu itu di ISI kebetulan Semarang, sesunan ISI. Mundut sesunan gitu. Okay. Tapi dia lomba enggak pernah Rangdo biar enggak salah nanti. Gitu. Berarti Niki belajar rangdonya di mana?
Kan belajar rangdonya di Atugung Girinya juga sama apa namanya Gung Haji Seramo Semadi. Terus sama Pak Dek Brabahannya juga. Jadi dia aja juga gininya. Ya. Oh gitu. Barong? Barong dulu. Nah ini juga setelah jauh terus belajar jauh akhirnya coba nih barong. Waktu itu kan samaan tuh viralnya lomba jauh Iya, barong benar. gitu. SMA ini gitu. Akhirnya belajar yang pertama diajarin sama Tunggung Niramanya. Belajar barong, Tunggung Niramanya. Terus ngayah tak ingat di kapal gitu. Berapa kali? Ya, jadi cambuk tiang sebenarnya. Waktu itu ngayah nak ngigal arep angin, tiang nyungud arep kelon. Duh, kok bisa gitu? Si nepuk apa di tengah barong. Oh. Dan akhirnya, emang nggak diarahin gitu ya? Apa karena sudah kasihan? Kasihan dan merasa sakit. Emang tuh nggak lihat ya? Kebetulan sedikit lubang-lubangnya di ada namanya kekendoan gitu. Sakit juga nahan berat gitu, pertama gitu. Akhirnya ingat yang adalah bahasa cemooh dari penabuh luang ngigale beli gitu, luang ngoyongan gitu dia bilang. Di sana dia jadi cambuk gitu. Belajarnya sama Pak Tut Batu. Oh iya. Oh ke sana. Ke sana ya, belajar. Di sana saya banyak dapat ilmu. Habis itu belajar lagi ke Pak Nyoman Mulyana, Pak Manmul. Itu. Habis itu ke Pak Tugulingan juga belajar. Habis itu meguru video ada juga dari senior-senior gitu. Yang coba lagi meramu akhirnya lomba waktu itu di Singo Barong tahun 2017. Astungkara dengan seleksi itu dari 40 kalau nggak salah tuh 40 atau 30 tuh. Nyari 10 orang akhirnya dapat juara 2. Diusahakan saingannya sebentar. Akhirnya dapat ya gitu dah ya. Terkadang kita untungnya De Arte menjadikan omongan orang itu semangat. Ya. Terkadang ada orang yang dikasih omongan kayak gitu jak buang ya belajar. Tapi ini bagus banget. Itu motivasi nih kayak artinya sekarang Niki lebih ke mana? Ke barong, rangde, apa nopeng juga? Nopeng juga. Aduh liu saja. Nopeng wali Niki. Nopeng wali tapi tiang belum menjalankan sidokaryanya. Oh artinya mare napi kan Niki topeng keras tua. Penglembar sami. Nguijil. Oh nasar juga itu. Majak berarti majaknya belum ya? Majak lombanya pernah dulu. Oh sampai sidakarya dong berarti? Tapi lombanya di Batuan kan majaknya waktu itu tahun 2000 sebelum Covid 2019 atau 2018 itu. Itu cuma materinya topeng keras, topeng tuo sama topeng keras, penasar sama dalam. Oh itu aja materinya. Kan masih dikategorikan majak keras ya, sendiri. Karena sendiri. Ya, gitu. Berarti makin niki belum nyalanin sidakarya. Belum. Tapi akan kan? Ya, ketika siap secara rohani dan jasmani baru yang siap. Ya. Tapi yang mana lebih dominan sekarang dalam berkeseniannya? Barong, rangde atau topeng? Untuk sekarang yang ke topeng. Topeng. Ya. Berarti makere jadi karya deh sana. Punya grup atau gimana? Grup dulu gini ada di Buduk, Topeng Taragrahe. Yang juga ada sama teman-teman muda di Mengui. Sama Niki sahabat lagus guru saya, De Bagus Dwi Prayoga dari Kapal, sama De Bagus Ari Kanaka, sama Gong Wiro juga dari Pedungan, itu yang biasa diajak nari. Gitu. Kemana aja menopeng wali Niki sampun? Tiang kok tan sarangnya? Ya jujur aja. Oh tan ngemisi liku kayak topeng wali na kayak ya nih wenten ya request daging liku tiang orang ya. Pamilu kan Kalau tiang sih tiang kan belum nyida karya, jadi kan nak nunggu reketan wenten, tiang hanya ikut teman-teman aja gitu. Kemana aja udah? Ya kalau di Badung Mengui biasa, artinya Mengui pernah, ke Klungkung juga waktu ini, kemana lagi ya? Ke Beleleng waktu ini pernah nopeng gitu. Ke Nagara aja belum, ke Bangli juga belum. Gini, De Arte kan istri dari Lombok, perkuat channelnya di sana gitu. Mau winten teman, yang winten karya dari Lombok berangkat teman mereka genten diperkuat channelnya Rika gitu. Oke, berarti yang mangkinan berarti nopeng ya. Nyalo narang genten? Nyalo narang juga. Nggih, biasanya di napi rangde. Mantri ya.
Oh mantri, aduh. Cocok pasang jak tiangnya sudah. Mantri, oh iya ya. Belajar menggending nih kan Sire yang ngajarin. Nah, namun seperti ini. Dulu tahun 2017, Tiang dapat gambuh PKB di Mengui. Ya, waktu itu dapat dari peran Panji. Ya. Nah dari sana sebenarnya dari Panji ini. Gitu. Akhirnya Niki juga dari Pak Gede Purnama Kadir. Niko mentor dia juga Niko. Artinya ya. Banyak banget ini yang ada di belakang De Arto. Niki ya senior yang luar biasa Niki ya. Terus dari Pak Gede Purnama Kadir. Beliau yang mensupport sebenarnya. Ya. Ayo berani, berani. Karena kan dia di Pura, setiap sudah banyak sama Pak De Kadirnya. Oh gitu, ya. Dia kan satu ngempon Pura nih kok di Pura Dalam Batu Renggong di Mengui gitu. Nah akhirnya setiap 6 bulan Piodalan nih kok biasanya pementas Lunarang dan perginanya harus lokal. Iya, dia pernah cerita. Harus lokal sekali gitu. Nah karena tiang dipatik dari Gambuh ini, akhirnya nah coba tadi menteri, tapi Kang Wang kenene Sumrada sanggup penggemar Panji Gambuh nih kok. Akhirnya masuk tiang belajar, coba belajar nih kanan gitu tiang belajar menggending dan sebagainya. Waktu itu tiang belajar ke Bu Murdani. Oh iya. Belajar sebentar ke boleh di sana belajar 1 mingguan di Bu Murdani. Akhirnya diajak nari lagi sama teman tiang di Gianyar, di Wira namanya. Diajak nari jadi mantri di sana. Habis itu terus diajak nari terakhir niki sarang paguyuban seniman Bali ya di apa namanya di Puro sama Tigo. Artinya bergabung juga di paguyuban nih. Ya, tapi kan kalau pengurus intinya ada. Ya. Gitu. Artinya tiang mengikuti. Anggotanya, modelnya senimannya ikut gabung di sana. Oke, berarti De Arto nih bisa dikatakan seniman yang serba bisa sebenarnya sebetulnya. Menggambar juga bisa. Menggambar enggak bisa ya. Berarti fokus aja dah, paksain telah lah anaknya nan. Oke, harapan ke depannya De Arto Niki akan lebih berarti tadi dulu kalau mau Niki bisa bilang De Arto berarti ingin mencoba semuanya ya. Iya, dia senang. Ya, ingin mencoba sesuatu yang baru, dia senang. Berarti tidak menutup kemungkinan akan mencoba lagi apapun yang ada di seni yang baru kan gitu, berinovasi. Ya, tetap kebetulan kalau makin dia tetap juga karena di GWK kan kerjanya sebagai koordinator di sana, koordinator tari. Dia juga bertanggung jawab di sana untuk mengupgrade hasilnya, mengcreate konten-konten di sana gitu. Artinya Dek di situ juga menggarap atau gimana? Menggarap juga. Menggarap tari. Iya, menggarap tari. Performance-nya di sana kan? Di sana. Oke. Gitu. Udah berapa lama di GWK? Sekarang udah 2 tahun, Mbak. 2 tahun. Ya. Berarti selain ngigel-ngigel apa namanya? Ngewali ngayah-ngayah nikah juga tetapnya di GWK. Tetapnya di GWK. Setiap hari nikah? Setiap hari, dapat libur juga. Seminggu sekali. Oh, makin libur niki? Libur. Oh iya, berarti tiap hari dari jam 10, pementasnya dari jam 11 sampai jam di GWK nih acaranya dari jam 11 sampai jam 6 sore. Itu sudah close berarti? Iya, udah close. Setiap jam ada pementasan. Setiap jam? Jam 11 ada pementasan, jam 12 ada, jam 1 sampai jam 6 ada. Tapi kalau tiang ngurusnya sampai jam 4. Oh iya. Berarti ada di situ mengkoordinatori serta menggarap. Ya. Itu setiap hari ada berbeda-beda atau gimana? Kalau sekarang kebetulan kesibukannya sekarang kan kita ada upgrade tarian baru. Buat karya baru, artinya garapan ikonik yang dimiliki oleh GWK gitu. Oh iya. Proyeknya ada nanti rencananya kita preview pentasnya itu di bulan Juli. Juli ini. Nah, terus sekarang GWK juga ngirim di Pesta Kesenian Bali itu ada kecak. Oh ngirim juga. Itu buat kecak baru juga. Oh gitu. Dan Dek di sana ikut? Juga ikut. Oke. Berarti PKB nih ikut serta? Ikut. Berapa ikut sertanya di PKB Niki? Ada berapa acara di PKB yang kamu ikut sertakan? Kalau yang sekarang Niki yang pertama kecak PKB. Belaganjur Badung. Aduh. Di Jimbaran dong? Di Jimbaran. Yang kemarin gini? Iya. Terus? Sama yang terakhir Topeng Badung. Oh
ya, Topeng Wali. Topeng Wali ya? Apa topeng apa? Bondres. Topeng Bondres. Tanggal berapa aku mau nonton? Topeng Bondresnya tanggal 10 Juli. 10 Juli. Ya. Masih jauh sebentar lagi sebulan. Sama Kevin ya? Sama Wi Kevin. Ya, sama Wi Oke deh, nanti aku nonton deh. Astung karen nggak ada halangan pasti nonton. Ya semeton ya, jangan lupa Niki De Arte-nya di PKB nanti kita datang. Kalau kecapnya tanggal berapa? Kecapnya tanggal 30 Juni. 30 Juni. Ya. Terus lagi satu? Deganjurnya tanggal 21 Juni. 21 Juni. Ya. Weh, pas ulang tahunnya Gong Asep dong. Oke, nah De Arta, apa sih harapan ke depannya ini sebagai pelaku seni? Ya. Apa yang belum terwujud? Kalau belum terwujud kan masih banyak ya. Dia masih istilahnya mengikuti arus saja gitu. Dan Akan tetap di seni? Pasti. Pasti, weh, pasti. Pasti gitu. Selama napas masih berkumandang, tetap di seni. Ya, jadi kalau harapan saya sih sebenarnya untuk pribadi saya bisa lebih ada sesuatu yang saya berikan lagi di kesenian untuk diri saya, untuk Bali mungkin ya. gitu, untuk Indonesia lah lebih umumnya gitu. Ada sesuatu yang saya berikan gitu. Karena kan seni ini kan sangat berkembang dia. Tidak hanya hari ini aja, hari kedepannya berkembang. Inilah kita buat hari ini untuk yang hari akan datang gitu. Kamu sudah pernah berangkat nggak sih? Nih soalnya sama Gung Dirama juga sering pernah berangkat kemana? Yang dulu ke Malaysia. Lagi? Ke Kanada juga. Wow, lagi kemana lagi? Kalau sama kampus ke Singapura. Artinya sudah pernah ke luar negeri? Astung karo sudah. Oh, berarti kan ada keinginan nanti untuk lagi ke luar negeri tentunya. Kalau diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh istri. Oh, ada ajak kuranane milu, paseng kene ngamul jak milu aja, Astung karo lah. Mau ya. Oke, ya. De Arta, terima kasih banyak Niki sudah mau berbagi, dan Niki semeton sareng sami khususnya mungkin ada generasi muda maupun ibu bapak sane medue na alit Niki bisa nanti menjadi reflen Niki perjalanan berkeseniannya De Arta Niki ya. Hebat sekali Niki, lomba-lomba terus Niki Niki menjadi mengingatkan masa-masa dulu juga terbentuknya karena lomba-lomba. Ya. Dulu kita memang yang masih aktif, kalau sekarang kan masih kebanyakan parade. Ya. Kalau dulu kan memang lomba-lomba. Makanya tadi De Arta bilang isi nangis, itu aku banget juga. Aku sempat seperti itu, ikut gong kebiaran anak lo juga itu. Ya. Tari, kalau nggak salah tari tenun, itu Bu Dayu yang ngajarin, kita buông. Tapi orang tua tetap support, ayo lanjut gitu, dan apa hasilnya kita yang dapatkan. Setungkare mungkin kita bisa hidup di berkesenian. Benar kan? Berarti De Arta kan tidak ada jalur yang melekok modelnya selain seni, hanya seni ini menjadi ladang pekerjaan kan? Astungkaro kalau sampai sekarang masih tetap linier. Linier yang bahasa kuliah. Linier masih satu jalur gitu. Data, terima kasih banyak Niki sudah mau ngobrol. Niki mau punya oleh-oleh sedikit. Siap. Ya, mohon diterima. Niki dari Nio Nirmala Oil. Niki adalah minyak kelapa yang terbuat dari bahan rempah-rempah alami yang khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Bisa dibalurkan ke seluruh badan, taler bisa diminum. Oke. Ya, siapa tahu nanti kan GWK angin barat, kadang kan ya daerah-daerah sana selatannya ya masuk angin atau gimana bisa balurkan Niki. Oke, De Arta punya IG? Ada. Boleh. Nama IG yang Karunia Arta. Ya. Karunia Arta. Pokoknya di follow, nanti di follow back. Jangan salah ya, kamu tuh hampir sama loh namanya sama saya. Karunia Arta, Karunia Dewi. Pasti gak percayaan. Itu nama aslinya Mok tuh Karunia Dewi. Ya. Ini Karunia Arta bagus banget, artinya kita dikaruniai harta yang berlimpah. Astungkare, semua sehat semuanya, dan jangan lupa di follow nih ke IG-nya. TikTok juga sama? TikTok juga sama Karunia FB? Arta. FB De Arta, KD Arta ya, buruan di follow dan di add semetonnya, pasti nanti katanya di follow back kembali ya. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buruan kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi kesarangin De Arta ngalung serma pamit cina pantai para Santi Om Santi Om. Salam murid mun, salam hore, dadah.